Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal tentang karakteristik tanah. Oke, kita langsung ke soal yang pertama aja ya. Soalnya, pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume sebesar 10 cm kubik. Dilambangkan, jadi volume di sini dilambangkan dengan V besar, dan berat basa sebesar 18 gram. Berat di sini dilambangkan dengan huruf W besar ya. Selanjutnya untuk berat basa itu dilambangkan dengan W biasa, dan berat tanah kristal di opennya sebesar 16 gram. Ini dilambangkan dengan WS, W-nya besar. Terus berat jenis tanahnya, specific gravity-nya sebesar 2,71. Di sini kita disuruh untuk menghitung kadar airnya yang dilambangkan dengan huruf W kecil. Dilanjutkan untuk menghitung berat volume basahnya yang dilambangkan dengan gamma B, itu gamma basah. Terus yang selanjutnya itu berat volume keringnya dilambangkan dengan gamma D, dry maksudnya. Terus selanjutnya kita disuruh menghitung angka porinya yang dilambangkan dengan E. Selanjutnya porositas. Terus derajat kejenuhannya untuk porositas dilambangkan dengan N, dan untuk derajat kejenuhannya dilambangkan dengan S. Derajat kejenuhan di sini nanti satuannya adalah persen. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soalnya ya. Jadi, yang pertama dihitung adalah kadar air. Rumus kadar air adalah berat air dibagi berat tanah dalam keadaan kering. Ini rumusnya. Jadi untuk mendapatkan berat air ini caranya adalah berat basahnya 18 gram ini dikurangin dengan berat kering open yang di sini. Ketemulah hasilnya berat air, yaitu 18 dikurang 16 itu sama dengan 2. Terus untuk berat tanahnya, berat WS itu maksudnya solid ya, itu adalah sebesar 16 gram yang di sini dibagi didapatkan hasilnya 12,5%. Jadi untuk kadar airnya adalah sebesar 12,5%. Jadi di sini kan 2 dibagi 16 dikalikan 100 untuk mendapatkan persen. Oke, kita lanjutkan untuk mencari berat volume basah. Rumusnya adalah berat dibagi volume. Di sini berat tanah dalam keadaan basahnya itu sebesar 18 gram di soal di sini. Jadi kita taruh sini 18 gram, dan untuk volume tanahnya tersebut adalah sebesar 10 cm kubik. Didapatkan hasilnya 1,8 gram per cm kubik. Oke, ini dikonversi, jadi di soal sini penyelesaiannya dikonversi ke kilonewton per meter kubik. Oke, kita lanjutkan untuk mencari berat volume kering. Berat volume kering rumusnya adalah WS W tanah, berat tanah kering dibagi volume tanah tersebut. Berat tanah keringnya adalah 16 sesuai di soal, dan untuk volumenya 10. Yang di sini ya volumenya. Didapatkan hasilnya 1,6 gram per cm kubik. Selanjutnya kita akan menghitung angka pori. Angka pori merupakan perbandingan volume void atau volume volume pori-pori. Jadi gini, untuk tanah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang tanah itu sendiri, terus yang kedua yaitu air, dan terakhir udara.
Nah, jadi untuk void itu adalah yang udara sama air ini. Perbandingan antara volume void dan volume tanah itu sendiri. Terus untuk mencari volume tanah itu sendiri, volume tanah aja ya, tanpa ada volume udara maupun volume air. Jadi untuk yang volume yang di soal ini adalah gabungan antara volume tanah, volume udara, dan volume air. Kita lanjutkan. Rumusnya adalah berat tanah kering yang ini dibagi specific gravity per gamma waternya, itu 16 per 2,71 dikali 1 didapatkan hasil 5,9. Terus selanjutnya adalah mencari volume void. Itu rumusnya volume yang ini dikurangi dari volume tanah tadi. Karena kan ini untuk volume keseluruhan. Dan untuk volume tanahnya ini karena kita mencari volume pori-porinya itu, volume yang enggak terisi tanahnya itu, ini rumusnya. Didapatkan hasilnya 4,10 cm kubik. Kita bagi 4,1 dibagi 5,9 sehingga didapatkan angka porinya sebesar 0,69. Selanjutnya kita akan menghitung porositasnya. Rumus porositas merupakan adalah angka pori dibagi 1 ditambah angka porinya. Langsung kita masukkan aja, kan udah ada di sini ya. 69 dapatkan hasilnya 0,41. Yang terakhir yaitu untuk derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan rumusnya adalah volume water dibagi volume void. Untuk mencari volume water, rumusnya adalah berat air dibagikan gamma air. Berat air tadi yang ini, yang berat untuk berat basahnya dikurangin berat kering pas setelah di open. 18 kurang 16 dibagi untuk gamma water adalah sebesar 1, sehingga didapatkan hasilnya 2 cm kubik untuk volume waternya, untuk volume airnya. Terus selanjutnya kita langsung masukkan aja VV. Untuk volume voidnya sudah ada di sebelumnya yang ini. Dimasukkan 2 yang ini dibagi 4,10 sama dengan 0,49 dikalikan 10 dikalikan 100 sehingga bentuknya adalah persen. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ini ada hasil uji analisis saringan dan hasil uji hidrometer. Jadi di soalnya ini diminta untuk menggambarkan kurva distribusi butiran dan ditanyakan adalah D10-nya berapa dan ditanyakan juga koefisien keseragamannya. Terus yang terakhir tanyakan bagaimana keadaan gradasinya. Kita langsung aja ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pembuatan kurva distribusi butiran. Yang ini nih, nah ini itu kurva distribusi butiran. Terus setelah dibikin kurva distribusi butiran, kita cari D10, D30, dan D60-nya. Maksudnya di sini adalah D60 itu yang ini, yang persen lolosnya itu. Jadi persen lolos di D10. Kita coba ya untuk D10 tuh gini, kita tarik di angka 10 sampai ketemu garis lengkung ini. Di sini ketemunya kan sekitar 0,15. Jadi di sini 0,15 untuk D10. Selanjutnya D30 seperti tadi dilakukan lagi di sini, tarik sampai di garis yang melengkung itu didapatkan 0,18. D60 dapatkan 0,26 dengan cara yang sama.
Setelah itu, oh ya, untuk yang kurva distribusi butiran ini itu kan menggunakan skala log. Menggunakan skala log, bagi yang ingin dibikinkan tutorial pembuatan kurva distribusi butiran dengan skala log bisa komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Terus di sini kita bikin tabel. Yang diameter lubang itu mengikuti yang di sini 4,75 sampai seterusnya. Terus untuk berat butiran yang tertinggal itu ngikutin di sini juga. Di sini kita bikin dulu sampai yang hidrometer juga ya. Didapatkan hasilnya 175 untuk yang seluruhan tanahnya ini gramnya. Jadi pada percobaan itu tanah yang dicoba itu adalah 175 gram setelah dijumlahkan. Nah, untuk persen tinggalnya ini adalah jadi 8 dibagikan 175. 8 ini dibagikan 175 dikalikan 100 itu didapatkan hasilnya 4,6. Sampai selanjutnya jadi 175 ini dibagikan lagi 7 dibagikan 175 dikalikan 100 didapatkan 4 sampai seterusnya sampai di bawah. Setelah itu di persen lolos ya. Di persen lolos ini awalnya kan 100% dulu ya yang lolos, terus yang di sini 100 dikurangi 4,6 jadi gini. Nah, 100 kurang 4,6 didapatkan hasilnya gini, sampai gini lagi. Sampai di bawah gitu. Terus untuk mencari, jadi tabel ini digunakan untuk mencari CU atau koefisien keseragaman. Koefisien keseragaman itu rumusnya adalah D60 per D10. D60 tadi didapatkan sebesar 0,26 dan D10 0,15. Hasilnya adalah 1,73. Seperti itu. Oke, setelah dapatkan untuk kita cari CC. Untuk mengetahui jenis gradasi tanah tersebut, itu rumusnya D30 per D10 dikalikan D60. D30 dapatkan yang di atas tadi, yang ini, sampai selanjutnya dimasukkan didapatkan 0,86. Jadi tanah itu bergradasi buruk jika kurang dari, jika CC-nya kurang dari 1, seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ada sedikit kesalahan. Jadi tabel yang ini digunakan untuk membuat yang ini di kurva distribusi butiran ini. Jadi di sini kan ada persen lolos ya, diambilnya dari sini. Diambil dari sini untuk persen lolos. Terus ukuran butirannya diambil dari yang ini. Ini ukuran butiran. Kita tulis aja ya. Jadi untuk persen lolos ini adalah diambil dari sini. Jadi untuk tabelnya ini digunakan untuk yang ini. Terus untuk diameter lubangnya, untuk ukuran butiran ini diambil dari sini.